Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita diperjumpakan lagi di majelis rutinan kita di hari yang memang menjadi ketetapan untuk kita jadikan istiqomah panggilan di tempat yang sama, ya, di bulan yang sama, ya, di hari-hari yang memang kita sudah sepakati untuk kita jaga. Bersyukur kita bagi yang bisa melangkahkan kakinya untuk hadir menepati kesepakatan bersama untuk menjaga dan beristiqomah. Mudah-mudahan dengan niat kita beristiqomah, niat kita hadir, niat kita melangkahkan kaki ke sini untuk mendapatkan yang baik, manfaat, diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin menjadi hambanya yang muttaqin, menjadi umat Nabi yang betul-betul diakui dan dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pembahasan hadis yang memotivasi kita untuk senantiasa kita bisa memperbanyak amal soleh. Salah satunya hadis yang berbunyi di kitab Arba'in Nawawi, ya, hadis ke-40 terutama. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayhi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tanzurus sabah wa idza asbahta fala tantadhirul masa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari memegang pundaknya, ya, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai, jadi sambil diambil pundaknya, digituin, dipegang. Ini kalau megang tangan gini, gitu. Jadi sambil diambil kedua pundaknya, seraya bersabda, Rasulullah mengatakan, idza amsayna fala tantirus sabah. Jadi kalau engkau berada di dunia, seakan-akan engkau adalah orang asing. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Kalau kita berada di dunia, katanya, itu coba kita merasa menjadi orang asing. Coba kamu merasa ketika di dunia menjadi orang asing atau pengembara. Lalu beliau meneruskan, jika kamu berada di sore hari, jangan sampai kamu menunggu pagi hari. Jika kamu berada di pagi hari, jangan sampai kamu menunggu sore hari. Wa khudh fi sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Jaga atau gunakan kesehatanmu sebelum sakitmu, ya, dan jaga kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Nah, di sini beliau ingin menguraikan satu himbauan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bersegera, jangan nunda-nunda. Ini risalahnya gitu. Bersegera mengerjakan pekerjaan yang baik kalau emang ada di pagi hari, jangan nungguin sore. Biasanya gimana orang kalau lagi ngomong? Entar dah sorean dikit. Entar dah, gua lagi gini, gua lagi repot, entar dah. Kan sering begitu tuh. Sering nggak kita temuin? Nunda-nunda. Ini Nabi ngingetin,
Kalau emang kita bisa kerjain itu hari, jangan kita tunda. Ya. Dan coba kita perbanyak ketaatan. Ya. Supaya apa? Supaya kita nggak lalai gara-gara urusan nunda-nunda, karena kita nggak tahu apa yang terjadi di hari atau di jam berikutnya. Ini makanya diingetin sama beliau. Ya. Yang kedua dari yang dimaksud hadis tersebut mengatakan menggunakan berbagai kesempatan dalam momentum sebelum apa? Sebelum hilang dan berlalu. Jadi momentum itu kudu dipakai. Misal kalau kita bisa datang ini hari, ini jam, ini waktu, tapi kita sengaja nunda-nunda. Ntar juga sama, ketemu lagi orang yang sama, ya kan? Kita udah nerka tuh ceritanya. Ntar juga bisa gue ulang lagi. Padahal dia bisa datengin itu waktu. Gara-gara dia tunda, ketika Allah jadikan kesempatan itu berhenti, apa yang dia bakal nikmati? Penyesalan. Pasti yang datang itu nyesalnya doang. Ya, jadi jangan sampai ketika kita ada urusan yang emang kita bisa jangkau, yang kemarin kita sempat bahas juga, jangan kita nunda-nunda, ngasih tahu sama yang baik nih, urusan saudara misalnya, hal-hal yang bisa menumbuhkan islah, ya perbaikan, ntar dulu lah, keburu mati dia ntar, ya itu bannya bocor, ntar juga kalau balik lagi ntar, gua kasih tahu tuh. Romannya bakal meledak tuh, ada bentolnya kan. Ban kalau udah meledak bahaya. Tapi dia nunda ceritanya. Tahu-tahu saudaranya kecelakaan, sampai meninggal, sampai cacat. Apa yang terjadi coba? Sama orang yang tahu. Nyesel. Ya Allah, padahal gue tahu. Padahal gue bisa aja WA. Gue ingetin, jangan itu lu pakai mobil bahaya. Karena pengalaman orang banyak yang begitu. Gara-gara dia tunda, dia nyesel. Dan penyesalan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dia nunda, dia tahu itu salah dan dibiarkan. Itu berkaitan sama kendaraan. Kalau mau orang sama teman gimana? Sama saudara gimana? Sama murid gimana? Ntar dia ngerasain dulu, biarin aja. Apa nunggu begitu? Ya kan enggak. Kita kalau bisa secepatnya kita bilang. Jangan sampai terlambat, jangan sampai memakan korban-korban baru. Ini masuk ke dalam peringatan hadis yang beliau sampaikan. Ya, maksudnya jangan nunda. Dan kesempatan itu nggak bisa datang pada posisi yang sama. Bisa jadi dia udah dibilangin sama saudaranya yang lain, tapi versinya beda. Rupanya bilangin saudaranya itu, bilanginnya karena ada maksud. Misal karena pengen materinya, misal karena pengen lebih memadorotkan, dia tahu tambah dikerjain sama temennya. Coba kalau lu kasih tahu dari awal, kan nggak dikerjain. Nah itu ada penyesalan. Ya, jangan sampai hal-hal yang sifatnya kita bisa udah pakai, udah kita jalanin, tapi kita masih nunda.